Halo kawan-kawan, selamat datang di tempat yang sangat aneh. Lembah gemerlap di bawah langit terbalik. Coba bayangkan, di sini matahari terbit dari bawah tanah, dan kalau hujan, rasanya seperti minum soda stroberi. Bahkan jam dinding di sini pun bergerak mundur. Aneh kan? Di lembah yang super ajaib ini, izinkan aku memperkenalkan pahlawan kita. Namanya Cipta. Tapi Cipta bukan manusia, bukan juga hewan, melainkan sehelai debu kristal murni. Dia sangat kecil, mungkin hanya seukuran ujung jari kelingkingmu. Tapi sinarnya lebih terang daripada semua lampu di kota. Hari ini, Cipta punya misi yang sangat besar, sangat penting. Tiba-tiba, dari balik semak-semak marshmallow yang mengembang, terdengar suara, "Ja ampun. Oh, ja ampun. Ini sangat berat." Itu adalah Giraffalfa. Siapakah Giraffalfa? Dia seekor jerapah. Tapi bukan jerapah biasa loh. Dia punya 6 sayap yang terbuat dari kertas timah. Dan tanduknya melingkar seperti es krim vanila. Dan satu lagi, Giraffalfa ini sangat-sangat gugup. Tugasnya hari ini adalah membawa sebuah benda yang luar biasa penting. Benda apa itu? Sebuah kue tawa. Kue tawa adalah satu satania, benda di dunia yang bisa membuat muram kenyang. Siapa muram? Dia adalah awan kesepian raksasa berwarna ungu yang selalu mengambang di atas lembah. Masalahnya, jika muram terlalu sedih, dia akan menyedot semua warna, semua kegembiraan, dan semua bunyi tawa dari lembah ini. Dan hari ini, muram terlihat sangat sedih. Saking sedihnya, bentuk awannya sudah mulai menyedot udara di sekitarnya. Giraffalfa berbisik sambil menggigil, membuat keenam sayap kertas timahnya berdesir seperti daun kering. Cipta, apakah kamu yakin kita bisa sampai di puncak Gunung Geli sebelum Mura menelan seluruh lembah ini? Cipta, si debu kristal kecil, melompat keluar dari kantong mungil di leher Giraffalfa. Walaupun sangat kecil, suaranya terdengar jelas dan penuh keberanian. Tentu saja, Giraffalfa, kita punya kue tawa yang super lucu, dan kita punya keberanian kristal. Maka, dimulailah perjalanan mereka. Giraffalfa harus berjalan sangat hati-hati sambil membawa kue tawa yang diletakkan di atas punggungnya. Rintangan pertama mereka adalah jembatan pelangi jeli. Jembatan itu bergoyong-goyong dan memantul-mantul. Setiap kali mereka melangkah, jembatan itu berbunyi wabel. Wabel! Giraffalfa hampir menangis. Aku benci memantul. Aku terlalu tinggi untuk memantul. Cipta dengan cepat menempelkan dirinya di hidung Giraffalfa. Jangan melihat ke bawah. Giraffalfa, lihat ke atas. Ingat, langitnya terbalik. Itu artinya gravitasi yang aneh di sini bisa membantu kita melewati jembatan ini. Lebih cepat, sambil memejamkan mata, Giraffalfa melompat. Karena dia sangat gugup, lompatannya jadi sangat tinggi, hingga dia berhasil melewati separuh jembatan dalam sekali pantulan. Mereka berhasil. Rintangan selanjutnya, mereka harus melewati hutan pohon yang tumbuh mundur. Anehnya, di hutan ini daun-daun bergerak turun ke tanah, bukan tumbuh ke atas. Cipta harus sangat berhati-hati agar tidak tersapu oleh aliran daun yang aneh itu. Untungnya, Giraffalfa menggunakan sayap kertas timahnya sebagai payung darurat. Tiba-tiba, muram bergerak lebih cepat. Awan ungu itu mulai menghisap warna dari rumput di bawah kaki mereka. Seketika, semua rumput dan bunga menjadi abu-abu. Muram mengeluarkan suara mendesis yang sangat melankolis, membuat bulu kuduk berdiri. Oh, tidak! Muram sudah mulai lapar. Lapar akan keceriaan, seru Cipta dengan panik. Giraffalfa, lari! Kita harus bergegas. Ingat, kue tawa ini harus sampai di puncak. Giraffalfa mengerahkan keenam sayapnya. Walaupun kaku karena gugup, sayap-sayap itu bekerja keras dan mulai berputar seperti baling-baling helikopter. Dan mereka terbang. Mereka melayang tinggi di atas ladang jamur yang bernyanyi sumbang. Pemandangan dari atas sungguh luar biasa. Akhirnya, puncak Gunung Geli terlihat di depan mata. Itu adalah gunung yang seluruhnya terbuat dari busa sabun pelangi. Sangat licin. Mereka mendarat dengan sedikit goyangan di lereng gunung yang berkilauan. Dengan hati-hati, mereka meletakkan kue tawa itu di puncak. Kue itu langsung memancarkan aroma paling lucu yang pernah ada. Aroma yang membuat perutmu geli dan pipimu merona.
seperti mencium bau kaus kaki yang menggelitik. Muram mendekat. Awan ungu besar itu menatap kue tawa dengan curiga. Awalnya, ia tidak langsung memakannya. Kemudian, Muram menghembuskan napas. Tapi kali ini, bukan angin sedih, melainkan tawa kecil yang terdengar seperti lonceng yang tersembunyi. Perlahan, Muram memakan kue tawa itu sepotong demi sepotong. Dan saat dia memakannya, keajaiban terjadi. Muram mulai berubah. Warna ungunya yang pekat memudar, digantikan oleh warna-warna pastel yang lembut. Kuning muda, merah muda, dan biru langit. Dia tidak lagi terlihat kesepian, tapi justru terlihat seperti awan kapas yang hangat dan ramah. Terima kasih, debu kecil, gumam Muram. Suaranya kini tidak lagi menyedihkan, tapi terdengar seperti bantal yang lembut. Aku hanya perlu sedikit keceriaan hari ini. Rasanya manis sekali. Cipta tersenyum-senyum kristal kecil yang bersinar. Giraffalva pun berhenti gemetar. Ia bahkan tertawa kecil saat melihat bayangannya yang aneh di permukaan busa sabun. Ia telah berhasil mengatasi kegugupannya dan terbang tinggi. Mereka pulang dengan perasaan bangga. Giraffalva, si jerapah canggung, telah menjadi pahlawan yang bisa terbang tinggi. Dan Cipta, sehelai debu kristal kecil, telah membuktikan bahwa tidak peduli sekecil apapun dirimu, atau seaneh apapun duniamu, kamu tetap punya kekuatan untuk menyebarkan keceriaan dan menyelamatkan hari. Jadi, ingat ya teman-teman, keberanian sejati adalah permata kecil yang bersinar dari dalam hati, bahkan jika kamu hanya sekecil sehelai debu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan acak berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.